Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karwati, NIM A112020061. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Jadi untuk ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan itu terbagi menjadi 5, di mana yang pertama yaitu konsep ketahanan nasional dan bela negara, yang kedua alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara, yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara, yang keempat membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara, kelima yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu konsep ketahanan nasional dan bela negara. Wajah ketahanan nasional Indonesia itu yang pertama. Yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologis, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Intinya, ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman, dan dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran cinta bangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non fisik atau non militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Fungsi bela negara. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar atau agresi. Bela negara non fisik adalah upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran kebangsaan dan bernegara, menanamkan cinta terhadap tanah air, atau salah satu diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lainnya sebagainya. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan sosial dan ketahanan nasional dalam bela negara. 3. Perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi tahun 1968, ketahanan nasional konsepsi tahun 1969, dan ketahanan konsepsi tahun 1972. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman komunisme tahun 1965, krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Rumus kualitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah, model ketahanan nasional dengan 8 gatra. Ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu K dalam kurung T sama dengan F atau tetragatra dan pancagatra. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Itu terbagi ada beberapa tentang ketahanan ekonomi. Yang pertama, efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, APBN, subsidialitas,
lokasi geografis, sumber daya alam dan darat atau laut, dan perdagangan dalam dan luar negeri. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pajak untuk mendukung ketahanan ekonomi melalui APBN yang mandiri. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional, membayar pajak sebagai bagian bela negara secara non-fisik. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam atau memelihara dan melestarikan. Yang keempat yaitu berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman non militer, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang keenam yaitu mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Yang terakhir, membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.